Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya tidak bermaksud untuk berbagi inspirasi, tapi saya ingin bercerita tentang sejarah panggilan hidup saya dan juga perutusan saya sebagai Bruder FIC. Bruder FIC adalah para bruder di dalam kongregasi Fratrum Immaculate Conceptionis, atau lebih dikenal kongregasi para bruder Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Kalau dalam bahasa Belanda atau di Belanda dikenal sebagai kongregasi atau Bruder van Maastricht karena berasal dari kota Maastricht. Ya. Ada Bruder van Tilburg, ada Bruder van Utrecht, dan seterusnya. Nah, kalau kami, kongregasi FIC adalah kongregasi yang didirikan di Maastricht oleh Monsignor Louis Rutten, seorang Imam Projo, ya, dan dikembangkan bersama-sama dengan bruder pertama kami, yaitu Bruder Bernardus Hoeken. Nah, bagaimana saya mengenal kongregasi FIC ini, yang juga di Indonesia dikenal sebagai para bruder yang menyelenggarakan karya pendidikan di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur. Tapi tentu saja tidak hanya berkarya dalam bidang pembinaan dan pendidikan di sekolah, tapi juga dalam karya retret, pendampingan kaum muda, dalam karya sosial yang sekarang difasilitasi atau diselenggarakan di bawah naungan Yayasan Budi Mulia Semarang, dan juga karya-karya lain seperti percetakan Pangudilur di Muntilan, tenun di Boro, dan juga ada asrama serta panti asuhan. Nah, sekali lagi bagaimana saya mengenal kongregasi FIC atau para bruder FIC. Saya berasal dari keluarga sederhana dari paroki Salam. Tepatnya saya berasal dari desa Semen, lingkungan Laurentius. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di SMP, ya, pada waktu itu SD dan SMP, saya sudah aktif di Mesinar, kegiatan Mesinar, tetapi juga aktif mengikuti pelajaran agama Katolik atau sekolah minggu waktu itu, tapi tidak pada hari Minggu, ya, yang diajar atau yang didampingi oleh calon-calon guru dari SPG Van Lith Muntilan. Nah, saya aktif ikut dalam pelajaran sekolah minggu itu atau pendampingan anak-anak Katolik di lingkungan-lingkungan, dan juga aktif sebagai missioner, baik untuk melayani perayaan Ekaristi di lingkungan Laurentius atau di gereja paroki Salam. Nah, setelah lulus SMP, saya kemudian melanjutkan sekolah di SPG Van Lith. Walaupun pada waktu itu saya sebenarnya tidak
suka, saya ingin sekolah di Sleman, ya, di salah satu SMA yang ada di Sleman atau yang ada di Yogyakarta. Tetapi bapak saya meminta saya atau mendaftarkan saya di SPG Vanlit Muntilan. Nah, walaupun saya tidak ingin menjadi guru sebenarnya atau tidak ingin sekolah di sana, tapi saya mengikuti saja karena itu kehendak orang tua dan saya sebagai anak yang masih kecil yang mengikuti apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh orang tua. Nah, setelah tes dan seterusnya, ya, waktu itu saya belum menyadari bahwa kalau diterima lalu harus hidup di asrama dan seterusnya. Tapi ya sudah, ya, saya lalu masuk di SPG Vanlit Muntilan karena kebetulan saya diterima di sana. Nah, ternyata di SPG Vanlit Muntilan ya, saya boleh mengenal selain beberapa guru yang mengajar, teman-teman yang banyak yang dari berbagai daerah, ya, tidak hanya daerah Jawa Tengah tapi juga luar Jawa seperti Kalimantan, Bali, Sumatera, ya, tapi juga tentu saja Jawa Tengah ya, yang cukup banyak waktu itu ya dari daerah Boro, Sendang Sono, Kalibawang dan sekitarnya, ya. Dan juga ada beberapa dari daerah Wonogiri, Weleri, Karanganyar gitu. Nah, saya tentu saja senang karena sebagai orang kampung, orang desa itu dapat berkenalan dengan banyak orang di sana, seperti Indonesia kecil atau Indonesia mini. Nah, saya juga mengenal beberapa bruder yang menjadi pendamping atau mengajar saya. Ada bruder almarhum bruder Bosco Tri ya, yang mengajar saya pelajaran agama. Ya, orangnya begitu antusias, ya, atraktif. Kalau mengajar menarik sekali, sangat hidup, suka menyanyi, ya, walaupun kecil kayak saya. Lalu ada bruder almarhum bruder Marcel, ya, Sukardianto yang ya bertugas di dapur ya, dan juga kebun dan seterusnya yang menyediakan dan mengupayakan makanan untuk kami. Lalu ada bruder Martin Handoko, ada bruder mantan bruder Agustinus Juhair dan lain sebagainya. Nah, dari perkenalan itu di waktu di kelas 2 ya, saya merasa tertarik dengan cara hidup mereka ya, khususnya saya waktu itu tertarik dengan keteladanan bruder Martinus Handoko yang sebagai kepala sekolah yang sangat akrab dengan anak-anak, yang cerdas, pintar, yang berwibawa, tapi begitu sabar, boleh katakan tidak pernah marah. Nah, waktu itu saya juga tentu mengenal beberapa bruder yang lain dan itu juga menginspirasi saya karena mereka begitu dekat dengan kami, dengan anak-anak dan begitu mencintai orang muda. Nah, ya, karena keteladanan beliau, khususnya juga bruder Martin, lalu saya terinspirasi, tersentuh. Saya ingin menjadi bruder, saya ingin menjadi seperti mereka, yang dekat dengan orang muda, yang mencintai orang muda, mendampingi orang muda, mendidik orang muda agar orang-orang muda yang sedang berkembang itu dapat menjadi orang-orang yang ya waktu itu saya katakan berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi gereja dan kalau bisa lebih luas untuk masyarakat. Nah, lalu kemudian pada waktu singkat cerita saya sering diajak tentu bicara, ngobrol ya. Pada waktu itu oleh mantan bruder Agustinus Juhair diajak ngobrol. Lalu kemudian saya dikirim pada waktu itu ada perayaan Kaul Kekal ya,
di Yogyakarta, dan kemudian saya dikirim, maksudnya agar saya bisa bergaul dengan banyak orang dan juga banyak buder dan mengerti atau merasakan bagaimana upacara kawal kekal yang diadakan di Yogyakarta di Buderan Senopati pada waktu itu. Nah, itu juga lalu semakin memperkuat panggilan hidup saya ingin menjadi seorang buder. Nah, saya tidak kenal ya artinya buder kongregasi lain karena saya hanya di SPG Vanlit. Lalu kemudian saya kenal ada Pastor Suto pada waktu itu almarhum yang kepala paroki di Salam ya, dan seterusnya. Tapi tidak ada rasa tertarik. Walaupun ketika saya minta surat izin dari kepala paroki untuk masuk sebagai buder EBC, masuk pendidikan sebagai calon buder EBC, saya ditanya juga oleh Romo Suto, loh, kamu nggak ingin jadi pastor, nggak ingin jadi imam seperti saya? Lalu waktu itu saya sudah kelas 3 SPG, tentu saja saya menjawab, aduh Romo, saya nggak bisa menyanyi. Dan memang saya bukan penyanyi, saya nggak bisa menyanyi, nggak bisa membaca not. Bisa menyanyi tetapi hanya ngikuti aja. Kalau hafal saya bisa, tapi kalau harus membaca not saya nggak bisa. Padahal kalau Romo kan harus bisa menyanyi. Maka saya katakan saya tidak tertarik untuk menjadi pastor atau imam. Walaupun kemudian setelah saya dewasa atau setelah saya menjadi buder ya cukup banyak romo juga yang tidak bisa menyanyi dengan baik atau tidak bisa membaca not atau nada dengan tepat. Ya. Tapi nggak apa-apa, kan itu memang jalan Tuhan. Saya menjadi buder FEC. Nah, maka singkat cerita lalu kemudian saya mengikuti retret di kelas akhir SPG Vanlit. Lalu pada waktu retret itu saya semakin mantap untuk menjadi buder FEC dengan motivasi utama adalah saya ingin mencintai orang muda lebih dengan menjadi buder. Saya ingin mendampingi mereka, saya ingin membimbing mereka, ingin menemani mereka dan mengasihi mereka agar banyak orang muda tidak mengalami kekurangan cinta kasih. Nah, ini motivasi awal. Tentu saja nanti motivasi itu makin lama makin dimurnikan dalam perjalanan hidup saya. Nah, lalu kemudian saya masuk di postulan 1 tahun, ya belajar macam-macam, ya, baik yang bidang spiritual, bidang pengetahuan, keterampilan, tapi juga yang tidak kalah penting yang mendidik saya untuk bekerja keras, untuk tekun, untuk sabar dan seterusnya adalah bekerja fisik, ya. Bukan untuk dididik menjadi pembantu rumah tangga atau sebagai pekerja, tetapi itu semua ya untuk mendidik bahwa segala sesuatu itu yang bisa kita usahakan sendiri, yang bisa kita kerjakan sendiri, itu dapat kita kerjakan sendiri. Dan dalam posisi apapun, dalam kedudukan apapun, kita itu jangan sampai tidak mau berkotor-kotor, tidak mau berjerih payah untuk mengerjakan hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Dan kalau pada suatu saat itu dibutuhkan, maka kita mampu bertahan hidup, mampu juga menikmati hidup dengan melakukan sendiri apa saja, termasuk masak, membersihkan toilet atau kamar mandi, WC, membersihkan kamar sendiri, mengganti spray, membersihkan kamar dan seterusnya itu. Dan sampai sekarang juga saya lakukan ya, ketika saya harus kos studi di Manila selama 2 tahun kurang lebih, lalu kemudian saya harus tinggal di komunitas kecil di Ngiriwoyo yang juga harus banyak mengerjakan sendiri. Dan ternyata di Belanda ini selama 7 tahun ya, saya akan tinggal di sini kurang lebih 12 tahun. Itu juga apa-apa harus mengerjakan sendiri, setrika sendiri, nyuci menggunakan mesin tentu saja sendiri, ya kadang-kadang perlu harus masak sendiri, membersihkan kamar sendiri, ngatur bed sendiri dan seterusnya. Itu ternyata sangat berguna, yang itu dididik, dilatihkan ketika saya masa postulan, novisiat kanonik dan juga novisiat kedua. Nah, masa postulan saya ada di Muntilan 1 tahun, lalu saya diizinkan untuk meneruskan pendidikan novis 1 tahun, dan kemudian untuk novis kedua waktu itu bercampur dengan berkarya, saya pindah ke Semarang. Nah, di Semarang saya tinggal di Randusari,
selama 1 tahun. Ya, kalau pagi hari itu kami ke sekolah ya, untuk mengajar, lalu kemudian sore hari itu ada pelajaran-pelajaran pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kehidupan religius kami sebagai Buddha FIC, ya, hidup dalam komunitas dan juga berlatih dalam berkarya. Saya berpraktek waktu itu sebagai frater, itu ngajar di SD Pangdulur Tarsisius Semarang. Nah, setelah itu saya diizinkan untuk mengucapkan kalimat pertama di tahun 2000 di tahun 1984 ya, itu kalau pertama ya, jadi cukup lancar. Saya postulan 1 tahun, novis kanonik 1 tahun, novis kedua 1 tahun. Nah, sebagai buder pertama atau buder muda tahun pertama, saya ditugaskan di TK SD Pangudulur Don Bosco Semarang. Saya waktu itu ngajar kelas 2. Menyenangkan sekali bermain, mengajar dengan mereka, dengan anak-anak yang anak-anak kecil ya, kadang memang ya menjengkelkan tapi banyak menyenangkan. Di sana saya belajar untuk berkomunitas dan juga belajar untuk semakin menjadi Buddha FIC juga dalam karya kerasulan pendidikan. Nah, setelah itu lalu saya pindah ke Jakarta untuk studi filsafat di STI Dirgantara yang dapat saya selesaikan selama 3,5 tahun. Dan di sana saya mengalami juga suatu masalah dalam panggilan, ya, namun dapat teratasi, dapat diselesaikan berkat pertolongan Tuhan, berkat pertolongan orang-orang yang mengasihi saya, para buder, dan juga teman-teman yang lain. Lalu kemudian saya pindah tugas ke Solo hanya dalam 3 bulan, karena waktu itu ada situasi yang mendesak di Semarang. Lalu kemudian saya pindah menjadi guru di SMP Pangdulur Baniwasi Semarang, merangkap juga menjadi guru di SMP Pangdulur Dominico Semarang. Tidak lama ya, karena waktu itu tahun 89-90 kemudian SPG Funded waktu itu karena peraturan pemerintah mesti ditutup, ya, mesti harus pindah menjadi sekolah SMA atau STM atau apapun ya. Dan kemudian akhirnya diputuskan oleh kongregasi, oleh provinsi dan oleh Pangudulur untuk menjadi sekolah SMA berasrama. Lalu kemudian saya ikut ya mendengarkan, ikut memberikan sumbang saran dan seterusnya, dan saya dipindahkan ke SMA Pangudulur Funded tahun 89-90. Dan kemudian saya berkarya di sana, ya, senang sekali berjumpa dengan orang-orang muda juga dari seluruh Indonesia, hidup di asrama, hidup dengan mereka selama kurang lebih tahun 90 sampai tahun 96. Nah, tahun 96 saya pindah ke kota kecil atau ke daerah Wonogiri, yaitu di Ngriwoyo. Saya menjadi kepala sekolah di SMA. Ya. Waktu di SMA Funded saya menjadi kepala asrama, pendamping asrama, dan juga sebagai guru. Dan kemudian di Ngriwoyo saya sebagai kepala sekolah SMA Pangudulur Ngriwoyo juga sebentar hanya 1 tahun kurang lebih ya. Tapi saya senang sekali, saya banyak kenal dengan masyarakat sekitar, saya ikut terjun dalam kehidupan keseharian mereka baik di paroki maupun di masyarakat ya. Namun saya lalu dipindahkan untuk studi ke Manila untuk mengambil filsafat pendidikan, master filsafat pendidikan, dan di De La Salle Manila ya. Dan boleh saya selesaikan selama kurang lebih
ya berapa ya, 18 bulan, jadi belum genap 24 bulan atau belum genap 2 tahun. Nah, dari sana saya kemudian dipindahkan ke SMP Bintang Laut Surakarta. Saya juga senang di sana, ya, belajar untuk menjadi kepala sekolah di sekolah yang favorit di wilayah Surakarta dan sekitarnya, ya. Saya banyak belajar, banyak berlatih di sana, dan saya bersyukur bahwa berkat kerjasama dengan para guru, para buder, dan juga para orang tua, saya boleh menyumbangkan kemampuan saya, hidup saya, karya saya di Bintang Laut selama 2 tahun. Nah, dari sana kemudian saya dipindahkan kembali ke SMA Pangudulur Vanlit Beda Asrama dari tahun 2000 sampai tahun 2002, ya, sebagai rektor atau kepala sekolah. Ya. Tentu saja saya senang karena boleh kembali berkarya di sana, dan mendampingi orang-orang muda seperti motivasi saya ketika saya ingin masuk menjadi buder. Dan betul-betul saya waktu tahun 90 sampai 96 dan juga tahun 2000 sampai 2002, khususnya di SMA itu, saya sungguh mencurahkan hidup saya, pikiran saya, kasih saya, dan seterusnya untuk pendampingan orang muda dengan cara saya, dengan cara waktu itu yang memang dibutuhkan, karena saya juga mendapatkan suatu pelatihan khusus selama 1 bulan bagaimana mendidik, mengkader, mendampingi orang muda agar betul-betul menjadi militan, menjadi orang yang tangguh, sekaligus cerdas, smart, ya, untuk menghadapi kehidupan ini, tidak menjadi pemuda-pemudi yang loyo, yang lembek, yang tidak punya kreativitas, yang tidak punya inovasi, yang tidak punya daya tahan, dan seterusnya. Dan saya senang melakukan itu. Tentu ada yang senang, ada yang tidak, tapi prinsip saya waktu itu hanya saya mau menerapkan apa yang saya peroleh, dan semoga itu dapat mereka kembangkan dengan lebih leluasa dan lebih baik, milih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang tidak, mana yang bisa diteladani dan mana yang harus dibuang. Itu terserah mereka, karena keputusan atau pilihan selalu ada di kita masing-masing sebagai pribadi. Nah, setelah 2 tahun di SMA Pangudulur Vanlit sebagai rektor dan kepala sekolah, saya kemudian dipindahkan ke Semarang untuk membantu sebagai pembina, bagian kurikulum, bagian personalia, dan seterusnya di Yayasan Pangudulur Pusat Semarang, ya. Dari tahun 2002-2004. Lalu kemudian sambil sebagai pembina di Pangudulur Pusat, saya kemudian juga ditugaskan pertama sebagai kepala SMP Pangudulur Domenico Savio Semarang, ya. Juga hanya selama 2 tahun, 2004 sampai 2006, tapi saya juga senang bisa mengkontribusikan apa yang saya miliki, ya, dan berkat kerjasama dengan rekan-rekan guru, karyawan, para buder, dan orang tua, boleh sedikit memajukan atau menjaga kualitas dari pelayanan pendidikan di Domenico Savio Semarang. Nah, dari sana setelah 2 tahun lalu saya diminta untuk menjadi kepala kantor Yayasan Pangudulur Pusat Semarang, yang bertugas untuk mengorganisasi, memimpin kantor, dan juga mengadakan pembinaan-pembinaan serta berusaha untuk mengembangkan karya pendidikan para buder FIC melalui Yayasan Pangudulur selama 6 tahun. Tentu ada suka duka, tapi saya juga bersyukur karena berkat kerjasama dengan para guru, para karyawan, orang tua, sesama buder, yayasan-yayasan yang lain, dengan gereja, Keuskupan Agung Semarang, dan seterusnya, saya boleh mengkontribusikan sesuatu dalam dunia pendidikan. Dan bahkan pada waktu itu saya juga senang atau diminta untuk menjadi ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Semarang, ya, boleh juga membantu di Keuskupan Purwokerto, dan juga bekerja sama dengan Keuskupan Malang, Keuskupan Surabaya, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian tahun 2006 sampai tahun 2012 saya berkarya di Yayasan Pangudulur Pusat, dan tahun 2012, Agustus tahun 2012, ketika ada sidang umum atau kapitel umum para buder FIC di Salatiga, saya dipilih untuk menjadi anggota
Dewan Umum bertugas di Belanda. Maka tahun 2013 Maret saya menetap di Belanda sampai sekarang ini. Periode pertama 2012 sampai 2018 saya membantu pemimpin umum untuk melaksanakan amanah dari para Buddha FIC, kongregasi FIC, dan kemudian tahun 2018 ada kapitel lagi dan saya dipilih lagi untuk membantu pemimpin umum melaksanakan amanah tugas kongregasi dalam Dewan Pimpinan Umum sebagai anggota dan juga sebagai wakil pemimpin umum yang juga memberi perhatian kepada soal keuangan dan juga soal komunikasi. Itulah panggilan saya dan perjalanan perutusan saya sampai sekarang ini. Tugas saya di Belanda ini masih sampai tahun 2024. Saya mensyukuri apa yang merupakan panggilan hidup saya sebagai Buddha FIC dan juga mensyukuri tugas-tugas saya yang tentu tidak semua berjalan mulus, baik dalam panggilan hidup saya sebagai Buddha maupun juga dalam melaksanakan karya-karya. Tapi sekali lagi saya bersyukur karena Tuhan yang memberikan, yang menuntun, yang membimbing, karena Bunda Maria yang selalu mendoakan dan menolong saya, orang-orang yang mengasihi saya, termasuk juga mungkin orang-orang yang tidak mencintai saya, orang-orang yang tidak suka dengan saya, itu pun juga membentuk kepribadian saya dengan cara saya berkarya. Terima kasih semua dan saya bersyukur karena semua itu menentukan atau mengarahkan perjalanan hidup saya dan kualitas hidup saya sebagai Buddha FIC dan juga panggilan dan perutusan saya. Demikianlah secara singkat mengenai sejarah hidup saya sebagai Buddha FIC. Semoga menginspirasi dan saya mencoba selalu berpikir positif, berperasaan positif, mencoba yang terbaik bagi orang lain dan melepaskan ego pribadi. Jatuh tidak apa-apa, itu natural, itu alamiah, tapi harus berusaha untuk bangkit lagi, menapai perjalanan hidup yang kadang-kadang sulit, yang kadang-kadang menanjak, tapi juga seringkali kita melalui jalan-jalan yang lurus, yang halus, yang membahagiakan kita. Anda pasti bisa. Selamat, sehat, bahagia, dan selalu bersyukur dan berbagi. Sekian dan terima kasih.